selalu sehat. Harus selalu sukacita. Berarti harus gembira ya adik-adik. Kita jumpa lagi di Bina Iman Anak. Hari ini kita mau mendengarkan apa ya? Hari ini kita akan mendengarkan sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Nah, sebelum kita membaca bacaan Injil, kita harus apa adik-adik? Ya, betul, kita harus berdoa. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami di Bina Iman Anak. Berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki, apa yang harus kami lakukan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati kami Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik sudah siap dengan Injil? Yuk kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, ingat gak saat Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan? Ingat kan? Saat itu semua begitu percaya pada Yesus. Mereka berharap Yesus akan melakukan mukjizat-mukjizat lain. Yesus pun diminta untuk menjadi raja. Yesus gak mau. Lalu Yesus mengatakan, ialah roti hidup yang akan memberikan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan umat manusia dengan mati di kayu salib.
Yesus meminta yang mengikuti dia melakukan hal yang sama. Jadi mengikuti Yesus itu tidak mudah. Tidak hanya senang-senang seperti saat mereka diberikan makanan hingga kenyang. Akhirnya banyak yang pergi meninggalkan Yesus. Karena mengikuti Yesus ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, awalnya orang-orang percaya pada Yesus, tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Gak mau yang susah-susah mengikuti perintah Yesus. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa seperti yang Yesus ajarkan. Itu sama saja kita punya iman tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tidak berbuah, dipangkas. Kalau dalam cerita pohon anggur ya, ingat kan? Nah, sama seperti kita kalau besok ulangan terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok aku ulangan, bantu aku ya supaya nilai aku bagus. Tetapi adik-adik tidak belajar. Nah, mana mungkin nilainya bagus kalau tidak belajar? Tuhan ingin kita melakukan, berusaha, berbuat sesuatu sesuai dengan ajarannya. Dan iman kita pada Tuhan dihidupkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Lakukan hal yang baik, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menunggu mukjizat dari Tuhan. Lakukan perbuatan dan tetap sertakan doa dalam setiap kegiatan kita. Ya adik-adik, seperti yang tadi Kak Enda bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, kita tahu sabda Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan mengajarkan kita untuk cinta kasih ya. Tuhan mengajarkan kita cinta kasih, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mencintai sesama, tidak menolong sesama. Jadi apa sabdanya? Sabda itu tidak berbuah apa-apa. Yang Tuhan inginkan adalah sabda itu berbuah dengan adik-adik melakukan perbuatan seperti yang Tuhan ajarkan. Oke? Tetap ya, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci dan lakukan yang Tuhan inginkan seperti yang Tuhan ajarkan. Supaya iman itu berbuah banyak. Tidak dipangkas seperti pohon anggur, tapi buahnya makin lebat dengan kita melakukan, dengan kita berbuat. Siap ya adik-adik? Nah, jadi kalau mau jadi anak-anak Tuhan tidak mudah, tidak hanya untuk berdoa terus baca kitab suci selesai. Enggak, kita harus melakukan. Nah, kita nyanyi dulu. Ku daki gunung yang tinggi. Siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, jadi anak-anak Tuhan memang tidak mudah, karena kita harus selalu berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap ya adik-adik? Siap untuk berbuat sesuatu supaya buahnya semakin banyak dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, jaga hati untuk selalu sukacita, rajin berdoa, dan berbuat baik. Ingat ya, berbuat baik. Bye-bye adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput, hijau membentang. Tuhan besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bye-bye adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tiktok.